Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Silakan teman-teman simak video penjelasan dari Miss berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tematik kelas 5 muatan KD IPS. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi hari ini. Macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikator pembelajarannya yaitu menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Jadi, materi hari ini adalah lanjutan dari KD pekan sebelumnya. Jika pekan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai letak geografis Indonesia melalui peta, di mana teman-teman sudah belajar tentang komponen-komponen peta, terus mengetahui letak Indonesia. Teman-teman juga sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan, dan juga Indonesia sebagai negara agraris. Nah, hari ini dalam materi macam-macam sistem pertanian di Indonesia ini adalah penjelasan lanjutan dari Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia sebagai negara agraris adalah karena Indonesia memiliki wilayah atau area pertanian yang sangat luas. Nah, jadi hari ini Miss akan menjelaskan macam-macam sistem pertanian yang ada di Indonesia. Sebenarnya sistem pertanian itu ada bermacam-macam. Ada sawah, ladang, tegalan, kebun, dan lain-lain. Tapi pada pelajaran kali ini Miss hanya akan menjelaskan 3 sistem pertanian saja, yaitu yang pertama sistem pertanian sawah. Yang kedua nanti ada sistem pertanian ladang, dan yang ketiga ada sistem pertanian tegal. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah ada 2 macam sawah, yaitu yang pertama sawah irigasi dan yang kedua adalah sawah non-irigasi. Nah, sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, atau bendungan. Jadi, ada sistem pengairan di dalam sawah tersebut. Yang kedua, sawah non-irigasi yaitu sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau air sungai saja. Jadi, memang tidak ada sistem pengairan dalam sawah non-irigasi. Dia hanya mengandalkan air hujan ataupun air sungai yang mengalir melewati sawah tersebut. Sawah irigasi gambarnya tampak seperti ini teman-teman. Di gambar ada sawah, nah di sekitar sawah itu ada jalur pengairannya atau irigasi tadi. Jadi terlihat ya jalur airnya dibuat sedemikian rupa dengan sebuah sistem. Bagaimana dengan sawah non-irigasi? Nah, sawah non-irigasi gambarnya adalah contohnya seperti ini. Jadi di sawah tersebut tidak ada sistem pengairan atau irigasi. Jadi sawahnya hanya mengandalkan air hujan saja. Sawah non-irigasi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sawah tada hujan. Jadi sawah non-irigasi contohnya ada 4. Yang pertama adalah sawah tada hujan. Apa itu sawah tada hujan? Yaitu sawah yang pengairannya berasal dari hujan, sehingga penanamannya dilakukan pada musim hujan. Jadi jika tidak ada hujan, lahannya kering, tidak bisa dilakukan penanaman. Penanaman hanya bisa dilakukan jika sudah masuk musim hujan. Yang kedua adalah sawah lebak. Sawah lebak adalah sawah yang berada di sebelah kanan dan kiri sungai yang tanahnya lebih rendah daripada sungai. Jadi bisa dikatakan sungai tersebut posisinya lebih tinggi dibanding sawah. Jadi
air sungainya nanti bisa mengairi sawah tersebut. Tanpa harus dibuat jalurnya, air sungai tersebut akan bisa mengalir ke sawah lebak. Contoh yang ketiga dari sawah non-irigasi adalah sawah bencah atau sawah pasang surut, yaitu sawah yang letaknya berdekatan dengan rawa atau muara sungai di daerah pantai. Jadi sawah ini letaknya itu tidak jauh dari pantai atau muara sungai. Airnya itu mengandalkan pasang surutnya air laut. Jadi kalau kondisi ketika pasang air laut naik, maka volume sungai pun akan naik di daerah muara sungai. Maka sawah ini juga akan mendapat pengairan dari sungai atau muara yang ada di sekitar sawah tersebut. Contoh yang keempat adalah sawah gogo. Nah, sawah gogo adalah sawah yang ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air. Jadi tidak ada air yang tergenang. Sawah gogo ini hanya mengandalkan hujan saja, jadi tidak memerlukan banyak air dalam proses penanamannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pertanian sawah. Sekarang kita masuk ke sistem pertanian ladang yang kedua. Sistem pertanian ladang adalah cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Pertanian ladang, jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang adalah tanaman hortikultura. Apa itu tanaman hortikultura? Yaitu segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias, di mana lahan kebun atau perkarangan sebagai tempatnya. Contoh tanaman hortikultura diantaranya adalah bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Ada dua jenis ladang, yang pertama yaitu ladang menetap, yang kedua adalah ladang berpindah. Ladang menetap adalah ladang yang dikerjakan secara penetap, jadi dalam jangka waktu yang lama. Jika selesai panen, ladang tersebut masih digunakan kembali. Tapi kalau ladang berpindah, kegiatan ladang dengan cara membuka lahan, yaitu ketika sudah selesai panen, maka lahan tersebut tidak dipergunakan kembali. Jadi dia akan berpindah tempat membuka lahan yang baru. Itu perbedaan antara ladang menetap dan ladang berpindah. Di sini ada gambar ladang sayur. Nah, kalau kita sehari-hari biasa menyebut dengan kebun sayur. Nah, penggunaan istilah kebun sayur ternyata kurang tepat ya teman-teman. Nah, di sini istilah kebun sayur itu disebut dengan ladang sayur. Kalau kebun itu digunakan untuk menanam pohonan yang menahun. Contohnya kebun kopi. Jadi pohon kopi itu tumbuhnya bertahun-tahun dan bisa panen berkali-kali. Nah, itu tanaman perkebunan. Nah, ini kalau ladang itu jangka waktu penanamannya pendek. Dalam waktu 2-3 bulan sudah panen, kemudian bisa ditanami kembali untuk panen berikutnya. Jadi bisa berulang-ulang. Tanaman yang ditanam juga tanaman yang umurnya pendek, tidak panjang. Sistem pertanian ketiga adalah sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dari lingkungan. Jenis tanaman yang ditanam di tegalan antara lain jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Jadi dalam sistem pertanian tegalan ini membedakan dengan ladang, yaitu tegalan ini tanahnya lebih kering. Kalau ladang masih membutuhkan air, masih ada proses penyiraman, tidak terlalu kering tanahnya, dan ditanami oleh tanaman hortikultura, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk tegalan ini tanahnya lebih kering dan biasanya ditanami tanaman musiman yang tidak membutuhkan air. Contohnya adalah jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, tanaman ini bisa ditanam di tanah yang kering. Gambar pertanian tegalan di sini ada tanaman jagung. Jadi tegalan jagung tanahnya cenderung kering. Jadi jagung ini biasa tumbuh musiman pada saat musim kemarau biasanya ya. Di tanah-tanah yang kering dijadikan tegalan jagung.
Baik, internalisasi nilai keislaman dari materi kita hari ini tentang macam-macam jenis sistem pertanian adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 99 yang artinya Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjurai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita hari ini belajar tentang sistem pertanian, macam-macam tadi ada sawah, tegal, ladang, dan macam-macam tanaman yang ditanam pada sistem pertanian tersebut. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang manfaatnya bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, videonya sudah disimak dengan baik dan rangkumannya juga sudah dibaca. Sekarang teman-teman silakan mengerjakan soal di Quizizz. Link soalnya sudah dibagikan dalam WA grup masing-masing kelas. Silakan dikerjakan dan ini tidak untuk pengambilan nilai, hanya untuk latihan saja. Sekian dari Miss. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.